Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya adalah mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya mahasiswa semester 7, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Malam. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi Stata. Ini sekalian saya untuk menuntaskan tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya di Makul Laboratorium Metode Kuantitatif. Di sini sebelum saya masuk ke aplikasi Statanya, di sini saya sudah menyiapkan data yang ada di Microsoft Excel, di mana kemarin saya sudah membuatnya untuk kita mencari tahu data-data yang nantinya kita akan pindahkan ke aplikasi Stata dan gimana cara menggunakannya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Stata 13 ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam yang sudah saya, ini merupakan data panel, di mana pada variabel ini merupakan cosection diikuti dengan kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini merupakan nama negara nantinya yang saya akan ubah di aplikasi Stata. Nah, ini country, year, investor ini nanti akan berubah teman-teman sekali kita memakai aplikasi Stata, di mana nanti akan ada variabel Y, X1, X2, dan X3, dan begitulah teman-teman. Dengan untuk waktu selama 5 tahun, dari 2017 ke 2021, di mana kode dari cosection sudah saya sesuaikan dengan untuk waktu selama 5 tahun. Kemudian di sini ada jumlah negara atau terus di sini akan ada variabel Y, X1, X2, dan X3 nantinya. Nah, kemudian di variabel independen. Oke. Nah, inilah data yang saya siapkan sedemikian rupa untuk melakukan regresi data panel di Stata. Awalnya kita blok dulu, terus kita copy, pindahkan ke aplikasi Stata teman-teman. Nah, setelah kita masukkan aplikasi Stata, kita pilih data editor di sini. Oke, nah ini data editor teman-teman. Di sini ada dua pilihan karena data kita sudah ada nama var-nya. Sebaiknya kita pilih yang urutan kedua, lalu kita enter. Nah, setelah data sudah masuk di sini, kita lihat di sini apakah datanya telah ada yang berwarna merah. Kemudian saya ingin mengubah dari kode-kode ini menjadi nama negara yang ada di negara Asia Tenggara. Saya juga menggunakan nama var, dependent, dan independent menjadi Y, X1, X2, dan X3. Lalu saya juga memberikan label di sini.
agar dapat mengetahui nama var ini dengan menggunakan do file. Kita kembali lagi di tampilan stata di sini. Ada menu window, kita klik, lalu kita pilih do file dan do file. Nah, the file editor ya teman-teman. Bisa juga kita menekan secara bersamaan Ctrl plus 9. Maka tampilan the file-nya akan perintah untuk melakukan execution selection karena cukup memakan waktu jika saya mengetik kode perintah lagi. Nah, ini filenya teman-teman, terus kita open saja. Nah, klik di sini ada kode perintah rename. Artinya itu ada jumlah negara yang artinya ubah nama jumlah negara menjadi Y. Terus seterusnya ikuti saja langkahnya. Klik execution selection atau do. Nah, ini kita jadi ini ya teman-teman, perubahan yang tadi seperti yang saya bilangkan di variabel ini menjadi Y, X1, X2, dan X3 teman-teman. Nah, selanjutnya memberi label dengan kode perintah seperti ini, di blok dulu. Nah, setelah kita blok semuanya, kemudian kita tekan do. Nah, kita tekan do. Nah, maka di sini akan keluar hasilnya pada label seperti ini teman-teman. Nah, sudah berubah kan teman-teman? Dari yang awalnya angka menjadi nama negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengubah kode-kode yang ada di var itu menjadi nama-nama negara, tahun yang dimana tadi bisa. Oke. Nah, kemudian di sini variabelnya sudah berubah menjadi Y, X1, X2, dan X3. Nah, seperti ini hasil setelah saya mengubah var, kode, dan label. Setelah saya men-setting seperti yang saya ingin sedemikian rupa, selanjutnya kita kembali lagi di tampilan stata teman-teman. Saya ingin memformat tahun dengan kode perintah seperti ini. Oke, tekan format. Kita klik oke, persen TY. Nah, begini teman-teman. Lalu tekan year, kita enter. Nah, inilah hasil tampilannya. Keterangan setelah saya memformat tahunnya. Kemudian kita setting dulu data panel dengan kita ketikkan kode perintah seperti ini. X, T, S, E, T. Terus kita tekan country, year. Kita klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya kan teman-teman. Kita dapat melakukan regresi data panel, di mana ada 3 model pada regresi data panel. Yang pertama ada common effect model atau CEM. Yang kedua ada fixed effect model atau FEM. Dan yang ketiga ada random effect model atau RAM. Nah, di mana yang ketiga ini teman-teman, 3 model ini nantinya akan kita lakukan uji. Yang pertama kita uji dengan code test untuk mengetahui mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Kemudian kita lakukan uji yang kedua dengan pengujian LM test atau mengetahui mana data yang terbaik antara CEM dan RAM. Habis itu 3 model ini nantinya kita lakukan uji coba. Yang pertama kita uji dengan COW test untuk mengetahui mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Kemudian kita lakukan uji yang kedua dengan pengujian LM test.
di mana mengetahui mana data yang terbaik antara CHAM dan RAM. Kemudian uji yang ketiga teman-teman itu Houseman tes untuk mengetahui mana yang terbaik antara FEM dan RAM. Nah, langsung saja kita lihat dulu ketiga panel dari model CHAM, FEM, dan RAM. Di sini kita ketik kode perintah untuk melihat model dari CHAM. Kode perintahnya seperti ini. Nah, X1, X2, dan X3 teman-teman. Nah, ini berdampak negatif ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa X1, X2, dan X3-nya dari CHAM tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,206 teman-teman. Oh. Seperti ini model dari CHAM pada X1, X2-nya berdampak negatif terhadap Y. X3-nya tidak, dan di sini terlihat bahwa X1, X2, dan X3 dari CHAM tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,5. Kemudian setelah kita mengetahui model dari CHAM, kita ketikkan lagi di sini pada komen dengan kode perintah seperti ini untuk melihat model dari FEM. Kita ketikkan seperti ini teman-teman. Nah, sudah kita ketik, kita klik di sini X1, X2, dan X3-nya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, sudah kita ketik. Di sini sudah muncul model dari FEM. Bisa kita lihat X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap Y dan X3-nya tidak. Lalu di sini kita lihat pada X1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena X1 pada angka 0,024 di bawah 0,25. Kemudian pada X2 dan X3-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita lanjutkan lagi untuk melihat model dari RAM dengan kita ketik kode perintah seperti ini. Oke, kita ketik dulu. Nah, ini. Nah, dengan kita ketik kode perintah seperti ini, sudah muncul model dari RAM pada X1 dan X2. Berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya positif. Dan di sini pada X1 dan X2 dan X3-nya tidak berpengaruh signifikan teman-teman terhadap Y-nya. Karena setelah kita melihat dari ketiga model CHAM, FEM, dan RAM, langsung saja kita lakukan uji yang pertama, yaitu co-test untuk menguji mana yang terbaik antara CHAM atau FEM. Nah, kita ketikkan dulu teman-teman. Nah, setelah kita ketik, kita klik yang seperti tadi. Oke, udah kita ketik lagi di sini teman-teman. Kita tambah. Kita klik lagi country. Nah, kita ketik kodenya dulu. Oke. Nah, ketika kita sudah ketikkan kode perintah seperti ini, di sini kita sudah muncul hasil uji dari co-test. Keterangannya di sini ada HO. Sudah muncul hasil uji dari co-test. Keterangannya di sini ada H0 dan H1, di mana H0 merupakan CHAM, H1 merupakan FEM. Jika probabilitasnya di bawah 0,05 atau 5%, maka yang ditolak adalah H0. Dan yang diterima H1. Namun jika probabilitasnya di atas 0,05,
maka yang ditolak adalah H1-nya yang diterima dan H0-nya. Karena di sini probabilitas yang menunjukkan angka 0,0393. Berarti di sini keterangannya bahwa probabilitasnya di bawah 0,05, maka jadi dari pengujian COTES ini data yang terbaik adalah model FEM. Setelah kita melakukan uji COTES untuk melihat mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Lalu diungguli oleh FEM, kita lakukan lagi uji LM test untuk menguji mana yang terbaik dari CEM dan FEM. Sebelum kita estimasi dulu kedua model dari FEM dan REM. Setelah diestimasi seperti ini, kita estimasi dulu kedua model dari FEM dan REM. Nah, bisa teman-teman mengikuti sambil ketik kode-kodenya. Oke. Nah, setelah sudah kita estimasi dulu kedua model dari FEM dan REM, setelah diestimasi seperti ini, maka sudah bisa dilanjutkan pengujian LM test dengan mengetikkan kode perintah yaitu X res 0 atau O. Oke, kita ketik dulu. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Keterangannya yaitu H0 merupakan CEM, H1 merupakan REM. Di sini probabilitasnya menunjukkan 0,0871. Berarti ini di atas 0,05, teman-teman. Maka yang ditolak adalah H1-nya. Yang unggul dari uji LM test ini adalah H0, yang dimana merupakan CEM setelah kita melakukan uji COTES yang diungguli oleh FEM, lalu uji LM test yang diungguli oleh CEM. Yang sebelumnya tadi CEM telah kalah pada pengujian COTES, maka yang sebelumnya tadi CEM telah kalah pada pengujian COTES, maka yang saya ingin mencoba FEM pada pengujian Hostman test dengan kode perintah Hostman FEM Hostman FEM dan REM. Oke, kita klik enter. Oh, salah teman-teman, maaf. Oke, kita ulangi lagi Hostman FEM dan REM. Oke, klik enter. Nah, sudah kita lihat dan sudah muncul juga hasilnya dari Hostman test. Keterangannya di sini H0 adalah REM dan H1 adalah FEM. Di sini kita lihat hasil probabilitasnya teman-teman, yaitu CH1 2-nya menunjukkan angka 0,015. Ya betul ya teman-teman, 0,015. Berarti angkanya di bawah 0,05. Nah, maka yang ditolak di sini adalah H0-nya dan H1 yang diterima, yang dimana H1 tadi merupakan FEM. Jadi kesimpulannya telah dilakukan uji COTES, LM test, dan Hostman test. Data terbaik adalah model dari FEM. Ini merupakan data yang terbaik setelah dilakukan 3 pengujian. Dan hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau pengujian dalam 3 model tadi yang saya gunakan dalam aplikasi Stata. Mohon dimaafkan atau bisa
komen di bawah jika ada kesalahan-kesalahan karena kita sama-sama belajar, teman-teman. Yang jadi kita kembali lagi, jadi setelah dilakukan 3 pengujian, yang terbaik yaitu FEM Fixed Effect Model. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah saya dalam pengujian ini, mohon di komen karena kita sama-sama belajar, teman-teman. Mohon maafnya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.